Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Create Amazing Website with React.js by Expert. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat malam, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arfiansyah, bisa dipanggil Farhan, yang malam hari ini akan membersamai teman-teman sebagai moderator di webinar pada malam hari ini. Oke, keren banget ya. Ada 300 pendaftar dan sekarang yang ada di room Zoom ada 110-an orang. Dan terus bertumbuh, terus banyak yang masuk kayak gitu. Dan karena acara memang keren gitu, dan teman-teman juga keren banget, bahkan hari Minggu gitu ya, waktu istirahat malah ikut webinar. Dan supaya acaranya lebih panas dan oke lagi gitu ya, mari kita on cam bareng-bareng dan terus ganti background Zoom teman-teman dengan background Zoom yang saya pakai gitu ya. Caranya gimana? Tinggal download di link yang sudah di-share sama tim Expert yang ada di kolom Zoom maupun yang ada di grup WhatsApp. Oke, kita cek dulu ya, udah pada open cam belum nih. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah open cam gitu ya. Karena open cam teman-teman adalah semangat kami, asik. Nah, kemudian sedikit gitu ya tentang webinar kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang React.js kayak gitu ya, yang lagi happening juga gitu ya, bersama speaker kita, pembicara kita malam hari ini yaitu Mas Irsyad Budi. Beliau seorang front end engineer at Privy ya gitu ya. Tentu Mas Budi juga, Mas Irsyad sudah hadir pada malam hari ini, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya sama Mas Irsyad mungkin beberapa menit ke depan. Nah, emang kita akan membahas apa di webinar kita malam hari ini gitu ya. Jadi topik yang akan kita pelajari malam hari ini itu tentang apa itu React.js. Jadi basic banget gitu ya, tentang pengenalan React.js. Setelah itu, mengapa harus menggunakan React.js? Fitur-fitur dalam React.js, implementasi langkah-langkah sederhana membangun website dengan React.js. Jadi nanti kita kurang lebih akan membahas topik-topik tersebut kayak gitu. Nah, biar lebih kenal lagi teman-teman gitu ya. Tadi aku kan udah kenalan nih, aku Farhan yang akan jadi moderator malam hari ini. Mungkin teman-teman juga boleh kenalan gitu ya, satu sama lain gitu ya di kolom komentar dengan cara mengetikkan kota dan kesibukan sekarang itu sebagai apa. Seperti itu. Contohnya Farhan di Jogja sebagai digital marketing spesialis misalnya. Yuk, coba tulis di kolom komentar biar lebih seru gitu ya, momen buat cari temen, cari networking kayak gitu ya. Apalagi ini jumlahnya banyak gitu ya pesertanya. Siapa tahu kita bisa kenalan dan suatu hari bisa berkolaborasi bareng. Boleh ditulis di kolom komentar. Wah, terima kasih. Ada Mas Rido, Medan, teknisi. Selamat malam Mas Rido. Dari Medan ya, sudah hadir. Asik. Ada lagi? Nih, udah mulai kenceng nih. Ada Mas Asad, Pare Kampung Inggris. Wow, menarik nih. Dari Pare Kampung Inggris ya. Terkenal banget tuh. Ini lagi di sana atau memang penduduk sekitar gitu ya? Atau kemudian memang ada Alia. Oh, memang di sana Mas Asad? Ya. Terus ada Mas Rajif Ramzani, Majalengka, front end web. Wah, ini pas banget gitu ya. Terus ada Mas Razi, Jakarta, full stack JavaScript. Bos, mantap. Dan Mas Denny Sukabumi, mahasiswa. Devi, freelancer, developer. Salam kenal Min, Maulian dari Lampung. Wah, tadi udah ada ya dari Sumatera, dari Jawa, kayak gitu ya. Tommy Iskandar, Jakarta, mechanical designer. Mantap. Salam kenal Mas. Terus ada Mas Danar, asal Tangerang, mahasiswa aktif Universitas Budi Luhur. Menarik ya, tadi ada yang udah profesional, yang udah terjun di dunia kerja, tapi juga ada yang mahasiswa nih. Terus Mas Alif Jakarta, IT Development, Departemen Head. Wah, menarik. Ada Mas Alim Kediri, mahasiswa yang dekat Paris juga ya. Terus Mas Hanggara, Klaten, freelance design. Wah, itu juga sama kayak aku ya. Ini aku lagi di Klaten nih, rumahku Prambanan Klaten. Kapan-kapan mungkin bisa ketemu bareng kayak gitu. Follow-followan juga boleh.
Banyak banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan mengisi di kolom komentar. Sekali lagi salam kenal. Semoga enjoy webinarnya pada malam hari ini. Oke. Kita sekarang mungkin move ke sini. Nah, biasa nih. Expert sering tanya ini. Sebetulnya motivasi teman-teman join webinar malam hari ini tuh apa? Kenapa ini penting teman-teman? Karena ini Mas Irsyad lagi memantau kita nih, kayak gitu. Biar Mas Irsyad tahu sebetulnya yang dicari sama teman-teman malam ini tuh apa gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa isikan motivasi webinar malam hari ini dengan cara langsung ketik menti.com dan masukkan kode 61018853 atau tinggal klik link yang udah di-share sama tim expert di kolom komentar. Kita akan lihat nih dari banyak peserta, rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, sebetulnya motivasinya tuh apa? Oke, kita lihat ya. Apakah hasilnya sudah muncul? Nanti kita lihat dulu. Sudah muncul nih, teman-teman. Oh, salah. Motivasi terbesarmu untuk ikut webinar malam ini? Ingin lebih mengenal React.js. Wah, pas banget ya, gitu ya. Terus ada mau shifting karir, terus belajar langsung dari Mas Irsyad. Pas weekend belajar seru juga. Ini growth mindset banget gitu ya. Orang yang mungkin lagi mencari juga gitu. Terlihat dari shifting karir kayak gitu. Memang lagi dari isu menarik ya terkait shifting karir. Dan terlihat growth mindsetnya karena weekend aja belajar gitu. Respect. Terus knowledge, ingin menambah wawasan, mencari ilmu sebagai front end. Wah, ini cocok banget ya. Menambah wawasan, mencari ilmu, pengen belajar terkait React.js di industri seperti apa. Wah, jadi ada yang pengen menambah wawasan, ada yang pengen shifting karir, terus ingin mendalami front end. Oh, ada yang mengerjakan project nih. Sedang mengerjakan project React JS gitu ya, mungkin ini agak typo atau TS beneran ya, saya kurang tahu nih. Sehingga perlu bahan referensi lebih. Semoga bisa terjawab ya nanti Mas. Kayak gitu. Dan semoga proyeknya lancar kayak gitu. Pertama sih nyari relasi dengan para master, master Sifu gitu ya. Dan menambah pengetahuan React.js serta mau nyari lowongan. Nah, ini juga oke banget sih, cari master, cari relasi kayak gitu ya. Nanti bisa mungkin connect-connectan LinkedIn langsung sama pembicaranya Mas Irsyad atau sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kalau aku boleh simpulin, ini ada lagi masih banyak nih. Pengen tahu implementasi React di dunia kerja. Oke. Belajar menjadi FE ini apa ya? Dev web, ya itulah ya. Front end, front end. Karena pengalaman teman di beberapa perusahaan yang saya tuju pakai React. Karena saya baru jadi back end Laravel. Wah, ini juga kayaknya mau pindah-pindah juga nih dari back end ke front end. Let's see, gitu ya. Bosan di back end, tertarik belajar front end. Waduh. Oke. Jadi kurang lebih menambah wawasan, ada yang pengen switch karir, ada yang pengen lihat React.js itu kayak gimana, ada yang pengen hijrah dari back end ke front end kayak gitu ya. Ini ada yang tugas akhir juga, ada yang buat ngerjain project. Semoga harapan-harapan motivasi teman-teman webinar pada malam hari ini bisa terpenuhi gitu ya, sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman cari. Kayak gitu ya. Langsung kita menuju ke berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah mengisi gitu ya. Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nah, ini agenda kita malam hari ini. Jadi yang pertama opening dan welcoming. Ini sedang dan sudah selesai kita lalui. Sekali lagi terima kasih atas respon hangatnya juga teman-teman. Udah keren gitu ya. Hangat lagi. Terima kasih. Setelah itu ada expert program overview. Kemudian presentation session dari pembicara, dan terakhir Q&A dan foto bersama. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti kita open cam bareng, terus foto bersama gitu ya, buat jadi kenang-kenangan kalau kita pernah ikut webinar bareng expert. Nah, ini sedikit tentang expert overview gitu ya. Siapa sih expert? Siapa sih penyelenggara malam hari ini, webinar malam hari ini?
Jadi Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring. Jadi upskilling gitu ya teman-teman. Untuk profesional maupun korporasi. Jadi teman-teman bisa join secara individu yang mau ikut pelatihan maupun grup secara korporasi. Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Mostly tentang teknologi informasi, tapi nggak cuma itu toh, programming, product management, digital marketing, bahkan sampai English and Scholarship Bootcamp. Ini juga lagi isu yang menarik gitu ya. Happening banget gitu ya, karena LPDP dan lain sebagainya. Jadi pada mempersiapkan buat English and Scholarship Bootcamp-nya. Nah, buat teman-teman semua yang belum follow Expert, udah ikut webinar Expert tapi belum follow Expert, emang nggak takut ketinggalan gitu ya, ada informasi menarik, apalagi webinar-webinarnya Expert, dan informasi-informasi menarik lainnya, maka teman-teman bisa langsung ke Instagramnya teman-teman, ketik expert.id, kemudian follow. Ya, sekalian membantu gitu ya, buat menaikkan follower Expert gitu ya, jadi win-win lah gitu ya teman-teman. Aku kasih waktu mungkin selama 5 detik gitu ya buat teman-teman follow gitu ya Instagramnya Expert biar nggak lupa gitu. Kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah follow. Semoga nggak ketinggalan informasi gitu. Nah, sedikit tentang Expert gitu ya. Ini yang sudah kita lakukan selama di tahun 2022 teman-teman. Kita walaupun masih baru 1 tahun gitu ya teman-teman, karena kita sebetulnya establish dari bulan Maret tahun 2022, kita sudah punya 1.796 peserta Expert. Maksudnya apa? Alumni-nya Expert gitu ya, yang sudah ikut di bootcamp di tahun 2022. Bahkan kalau yang di 2023 sudah dihitung, kita sudah mencapai 2.000-an peserta. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga atas dukungannya, supportnya gitu ya. Kita sudah sampai 2.000 alumni Expert walaupun kita masih 1 tahun. Nah, emang bootcamp yang paling tinggi apa sih di Expert gitu ya? Mostly sekarang masih Excel, kemudian yang kedua Flutter, kemudian yang ketiga Internet of Things. Tapi React.js lagi juga naik nih kayak gitu. Kita udah nyelenggarain 3 kali bootcamp dan angkanya sih naik. Mostly teman-teman yang ikut bootcamp-nya itu ada di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Ini memang masih dominasinya ada di Jawa ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara gitu ya, juga join di bootcamp kita. Nah, emang ada apa aja gitu ya yang buat korporasi kayak gitu, yang custom, bisa nggak custom pelatihannya? Bisa. Kita provide Microsoft Excel, data analysis, basic coding, sampai company IT management, leadership, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini sedikit portofolio kami gitu ya. Kita pernah mengadakan bootcamp IoT bersama Peruri, salah satu BUMN di Indonesia. Jadi kita menyelenggarakan bootcamp IoT untuk 125 karyawan yang ada di Peruri. Itu sekitar tahun lalu ya. Kemudian ada kelas industri juga. Nah, ini karena banyak juga peserta kita itu peserta webinar maupun bootcamp itu tenaga pengajar gitu ya, guru-guru SMK. Salam hormat buat semua guru yang ada di Indonesia. Itu juga kita mengadakan kelas industri atau PKL gitu ya, bersama dengan SMK Anihaya. Ini baru aja Januari sampai Maret 2023. Jadi kita juga mengundang nih buat rekan-rekan guru SMK yang ingin bekerja sama dengan Expert, bisa langsung hubungi kita. Kita juga ada pelatihan Microsoft Word bersama PLN, kemudian Microsoft Excel dengan Rumah Sakit Tulungarejo. Nah, biar nggak lama juga gitu ya teman-teman, malam ini juga ada Instagram Challenge. Kalau teman-teman merasa bahwa webinar malam hari ini asyik banget, bisa langsung capture momennya dan upload di story teman-teman, dan tag @expert dan pembicara kita yaitu @irsyadbp. Nanti kita akan repost gitu ya di story-nya Expert. Atau bisa via LinkedIn, teman-teman kalau merasa seru dan bermanfaat gitu ya, bisa upload sertifikatnya, bisa upload momennya gitu ya, dan jangan lupa tag Expert dan tag Mas Irsyad Budi. Juga pasti kasih hashtag gitu ya, belajar React.js bareng expert.id. Nah, karena sudah banyak yang join gitu ya, 164 gitu ya. Prediksiku sih nanti mungkin sampai 180, kita lihat gitu ya. Biar tidak lama juga kita undang pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Irsyad Budi Prasetyanto. Halo Mas Irsyad. Halo Mas, halo teman-teman. Waduh, suaranya sih semangat banget ya kayaknya. Selamat malam Mas Irsyad. Selamat malam Mas Farhan. Happy Mas, sehat ya ini ya?
Ya, sehat. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Terus gimana Mas tadi setelah tahu pesertanya antusias banget, juga motivasinya juga menarik gitu ya. Apa nih yang Ya. Mas Irsyad harapkan juga nih dari webinar malam hari ini? Oh, mantap banget sih, Mas. Tadi lihat banyak banget yang ini ngeluangin waktunya ya. Karena kan hari Minggu biasanya buat istirahat, terus atau persiapan buat Senin nih. Tapi teman-teman udah mau ngeluangin waktunya untuk join ya, buat belajar bersama-sama gitu sih. Yang aku Wah, harapin sih ini mungkin Mas, ilmuku yang sedikit ini nanti, karena kan waktunya mepet banget ya, nggak bisa dalam banget kita bahas. Semoga ekspektasi dari teman-teman itu banyak yang terpenuhi lah ya Mas. oh siap. Tenang aja Mas Irsyad. Kita siap mengantisipasi apapun kayak gitu. Tentu ini juga wujud dari kerendahan hatinya Mas Irsyad gitu ya. Walaupun nanti waktunya sedikit, semoga bisa optimal. Dan kalau misalnya masih belum cukup, mungkin bisa langsung berjejaring langsung dengan Mas Irsyad. Gitu ya Mas Hmm. Irsyad? Iya, boleh, boleh. Boleh langsung dari Siap. Instagram ataupun LinkedIn. Tadi udah di-mention ya, Instagram sama LinkedIn-ku. Siap. Mantap. Nah, ini sedikit mungkin Mas Irsyad. Jadi nanti teman-teman ketika Mas Irsyad mengisi webinarnya, teman-teman juga bisa nih langsung bertanya kepada Mas Irsyad dengan format nama underscore pertanyaan, kemudian dikirim di kolom komentar, kolom chat ya. Kayak gitu. Jadi rule-nya bisa tulis nama dan underscore pertanyaan. Nanti kita akan kumpulkan dan kita akan jawab di Q&A session. Oke, seperti itu. Biar tidak lama-lama lagi, mungkin aku cek ombak dulu yang udah siap dengan webinar, bisa klik satu dong di kolom chat. Wow, langsung satu 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 satu. Wow, itu Mas, panas semua tuh Mas. Mantap. Ya ya ya, jos. Oke, mari kita simak bersama-sama webinar kita malam hari ini. Create apa ini? Mohon maaf judulnya lupa. Create amazing website with React.js bersama pembicara kita yang keren yaitu Mas Irsyad Budi Prasetyanto. Waktu dan screen saya persilahkan. Oke, halo guys. Ini share screen-ku udah kelihatan belum ya? Aman, Mas. Aman ya? Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya buat Expert dan juga Widya Edu udah ngasih kesempatan buatku nih untuk belajar bersama teman-teman. Jadi nggak cuma aku yang share ke teman-teman, tapi aku juga belajar untuk public speaking ya buat teman-teman juga. Nah, aku juga yang udah aku bilang tadi ya, kagum banget nih buat teman-teman semangatnya untuk belajar bersama. Nah, jadi di webinar kali ini tuh kita mau ngebahas tentang React.js ya, teman-teman. Nah, jadi kita mau kenalan dengan React.js. Jadi mungkin tadi ada yang udah pakai TypeScript, ada yang jadi middle front end. Mungkin dari teman-teman yang tadi itu materi ini cukup untuk nge-refresh pengetahuan teman-teman yang udah pernah belajar React.js atau udah mahir nih. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai belajar, aku harap sih materi ini udah cukup untuk teman-teman melangkah lebih jauh tentang React.js ya. Oke, nah sebelum aku lanjut ke materi, halo, perkenalkan dulu ya, nama aku Irsyad Budi Prasetyanto, jadi teman-teman bisa manggil aku dengan Irsyad. Nah, sekarang aku bekerja sebagai front-end engineer nih di Privy. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu Privy, jadi Privy itu adalah sebuah perusahaan atau mungkin teman-teman bahasa kerennya ya, itu startup yang bergerak di bidang tanda tangan digital. Nah, selain tanda tangan digital, sebenarnya Privy juga ada beberapa produk nih. Selain tanda tangan digital, teman-teman bisa lihat produk lainnya itu di website privy.id ya. Mungkin gitu aja perkenalan singkat dariku nih. Nah, lalu apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Nah, jadi tentunya kita coba kenalan secara singkat ya dengan React.js itu, dan tentunya kita juga akan coba kenalan dengan React.js. Terus kenapa sih kita harus menggunakan React.js? Kenapa nggak
kita jQuery aja atau vanilla JavaScript aja tuh. Terus yang terakhir kita coba tahu lebih lanjut tentang fitur-fitur yang paling minimal harus kita ketahui di React.js ini nih. Oke, aku lanjut ya. Jadi apa sih React.js itu? Oke, React.js itu simpelnya adalah sebuah library JavaScript untuk membangun sebuah user interface ya, di mana user interface-nya akan lebih interaktif dan berbasis komponen. Nah, mungkin teman-teman itu pernah lihat ya ilustrasi yang ada di slide ini nih. Jadi beberapa orang itu mengibaratkan HTML atau HTML itu adalah sebuah tulang atau kerangka di mana HTML itu menyusun kerangka dari sebuah tubuh lah ya. Nah, sedangkan CSS itu adalah untuk styling atau keindahan dari manusianya ya, tubuhnya. Nah, sedangkan JavaScript adalah otak dari tubuhnya, di mana otaknya berfungsi untuk menggerakkan syaraf-syarafnya ya. Nah, React.js ini adalah library atau alat yang untuk mempermudah si otaknya ini berjalan lebih baik ya. Jadi lebih powerful gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini agak bingung nih, library itu apa sih sebenarnya? Karena di beberapa situs juga ada yang menyebutkan framework ataupun library. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya sebenarnya. Jadi gampangnya library itu adalah sebuah alat di mana untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, sedangkan framework adalah kumpulan dari alat-alat yang sudah dikombinasikan untuk ngebuat sesuatu. Contohnya aku ibaratkan gini nih, library itu sebuah pisau. Pisau itu kan kita bisa gunakan untuk memotong-motong ya, tapi kita nggak bisa gunakan untuk memasak. Untuk memasak kita harus gunakan, kita harus membutuhkan sebuah kompor, panci, wajan, atau bumbu-bumbu dapur yang lain ya. Nah, berbeda dengan framework nih. Framework aku coba ibaratkan dengan dapur. Nah, di dapur itu kan udah tersedia ya, bumbu, terus ada kompor, ada pisaunya. Nah, seperti itu ya. Framework. Oke, kita udah kenalan nih dengan React.js. Lalu, kenapa kita harus gunain React.js ini? Kenapa nggak kita gunain aja vanilla JavaScript yang udah ada? Atau kita gunain jQuery? Mungkin teman-teman tadi kan ada yang dari Laravel ya. Kan udah lancar lah ya harusnya jQuery-nya, atau baru pertama kali belajar Laravel pasti kenalan juga dengan jQuery. Karena biasanya Laravel itu atau tutorial Laravel itu diawali dengan jQuery di bagian views-nya ya, atau bagian layout HTML-nya. Nah, kenapa nggak gunain itu aja daripada kita harus belajar hal yang lain gitu. Nah, salah satu keunggulan dari React.js ini itu ada reactivity. Maksudnya apa sih reactivity itu? Jadi reactivity itu gampangnya adalah si React ini itu bisa secara otomatis merubah tampilan website sesuai dengan data yang terbaru. Tapi harus ini ya teman-teman, harus diingat, bukan berarti data di database berubah, React akan otomatis mengupdate websitenya. Yang akan dikerjakan oleh React itu adalah ketika data di dalam aplikasi itu berubah, baru dia akan otomatis mengupdate aplikasinya. Jadi nggak perlu reload. Contohnya gimana? Nanti aku akan coba implementasi di live coding-nya ya, untuk reactivity itu gimana. Nah, hebatnya di React ini, dia akan otomatis mengupdate itu hanya elemen yang perlu diupdate aja, bukan seluruh halaman. Jadi, dari sisi performance itu jadi lebih baik. Berbeda dengan kalau kita gunain Laravel, itu kan kita harus mereload halamannya ya. Jadi mau nggak mau, untuk satu halaman itu harus berubah. Nah, selanjutnya itu adalah
reusability. Nah, jadi React ini kan tadi udah aku singgung ya, dia berbasis komponen, di mana komponen ini jadi kita bisa reusable di berbagai page atau berbagai tempat atau berbagai file, sehingga React ini sangat reusability, di mana developer itu jadi bisa membuat aplikasi lebih efisien dan tentunya jadi lebih mudah dipelihara karena code-nya jadi lebih sedikit dan akan jadi lebih efisien ya. Yang selanjutnya adalah scalability dan maintainability nih. Nah, karena poin-poin tadi ya dari berbasis komponen terus reusability itu membuat si React itu kodenya lebih sederhana karena dipecah menjadi kecil dan nggak jadi satu halaman full tuh, sehingga untuk untuk developer yang lain untuk melanjutkan sebuah project itu akan lebih mudah karena kompleksitasnya itu berkurang, sehingga memudahkan developer itu merawat aplikasinya. Nah, yang paling penting nih ketimbang framework-framework yang lain, itu komunitas React itu sangat-sangat besar. Kenapa? Karena mudah digunakan, terus startup yang baru merintis maupun startup yang gede itu juga udah banyak banget yang gunain React ini. Jadi secara tidak langsung itu mau nggak mau di semua website itu tutorialnya udah ada. Bahkan forum-forum diskusi pun seperti Stack Overflow itu udah banyak banget yang membahas tentang React. Nah, selain itu React itu juga bahkan sampai ngebuat ini teman-teman, ngebuat halaman sendiri untuk ngebahas tentang komunitas yang membahas tentang React. Jadi teman-teman bisa akses dari sini ya, react.dev/community. Oke. Lalu fitur-fitur apa aja sih yang minimal harus kita tahu untuk membuat sebuah website di React.js? Nah, yang pertama tuh kita harus tahu di React.js itu cara membuat HTML-nya tuh gimana nih? Karena kan yang udah diilustrasi di awal tadi ya, HTML itu adalah sebuah kerangka website, sehingga kita harus tahu nih cara membuat HTML di React.js. Nah, di React.js untuk membuat sebuah HTML itu kita menggunakan JSX syntax. Jadi JSX syntax itu simpelnya adalah membawa sintak HTML kayak gini ya ke sebuah JavaScript, berbeda dengan vanilla JavaScript ya atau jQuery itu kan kita embed di HTML-nya. Nah, ini kita bawa si elemen ini ke variabel JavaScript. Contohnya ini aku buat variabel string biasa, terus aku masukkan ke elemen HTML. Nah, lalu umumnya atau seharusnya untuk membuat sebuah elemen atau membuat sebuah komponen di React.js itu kita bungkus dengan sebuah function di mana dia mereturn atau menghasilkan value sebuah elemen. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, yang fitur selanjutnya adalah komponen. Dari tadi kan aku udah bilang nih, React ini basis komponen, tapi gimana sih Kak komponen itu? Apa sih yang dimaksud dengan komponen? Jadi komponen itu adalah simpelnya unit terkecil dari sebuah halaman ya. Jadi contohnya nih, aku ada sebuah halaman google.com. Nah, yang aku kotakin merah ini itu adalah komponen. Jadi teman-teman bisa tinggal ngebuat komponen-komponen ini, berbeda dengan kalau kita ngoding HTML langsung ya, itu kan pasti jadi satu halaman. Nah, ini kita bisa pisah satu button ini jadi satu file sendiri, sehingga UI yang kita buat itu bisa reusable dan bisa diorganisir secara modular.
selanjutnya adalah state nih. State itu apa? Jadi React itu untuk mengupdate secara otomatis atau reactivity tadi, itu berpengaruh dengan state. Jadi state adalah data yang digunakan oleh komponen untuk mengubah tampilan UI. Jadi yang bersifat reactivity itu adalah state. Jadi ketika state itu diubah, maka React akan otomatis memperbaharui tampilan UI sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, contohnya gimana? Nanti aku coba praktekin ya di live coding. Lalu ada props nih. Nah, props ini itu apa? Jadi props ini singkatan dari properties ya, di mana itu digunakan untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen yang lain. Nah, React ini kan berbasis komponen ya. Lalu gimana sih cara komunikasi antar komponen? Nah, cara komunikasinya adalah menggunakan props. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti aku coba kasih contoh nih perbedaan props dan state. Nah, oke, kita masuk ke sesi live code ya. Nah, sebelum masuk ke sesi live code, teman-teman yang belum pernah gunain React, teman-teman bisa install Node.js dulu ya sebelum mengikuti sesi live code-nya. Jadi React.js ini memerlukan Node.js untuk menjalankan sintaksnya atau code-nya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kode sandbox atau editor online yang lain. Teman-teman bisa langsung React.new gini juga. Jadi langsung dibuatin project React-nya. Nah, untuk membuat project React di dokumentasi sekarang itu udah diperbarui ya teman-teman. Itu dianjurkan untuk menggunakan Next.js. Cuman sepertinya kita terlalu overkill kalau kita gunain Next.js. Jadi aku akan coba gunain dengan Vite ya. Mungkin teman-teman ada yang nemuin tutorial gunain Create React App. Jadi itu cuma berbeda brand ya teman-teman ya. Create React App. Nah, cuman sekarang Create React App ini udah jarang banget atau udah ditinggalin lah sama beberapa developer. Kenapa? Karena banyak yang bilang bahwa Create React App ini udah sangat berat performanya ketimbang kita menggunakan. Nah, ini udah banyak yang bilang kalau Create React App itu jelek. Nah, kita bisa gunain alternatifnya. Ini udah di-mention ya di di dokumentasi React yang terbaru. Jadi teman-teman React.js ini baru update dokumentasi di hari Kamis atau Jumat ya, aku lupa. Sekarang udah enak banget kalau teman-teman mau belajar dari dokumentasinya ketimbang dokumentasi yang lama. Nah, ini kalau dariku sendiri, preferensi pribadi itu aku merekomendasikan dengan Vite nih. Nah, cara membuat project-nya gimana? Teman-teman tinggal copy ini aja. Terserah teman-teman package manager-nya pakai apa. Nah, ini kalau udah install Node.js ya, teman-teman bisa copy aja ini. Terus kasih spasi, itu nama project. Contohnya adalah webinar export. Nah, nanti akan dikasih pilihan nih. Jadi Vite ini nggak cuma React. Jadi teman-teman bisa init project untuk framework yang lain juga. Oke, ini karena React, ini JavaScript ya. Nah, langsung kebuat ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah nyediain project yang udah jadi. Nah, aku coba hapus beberapa code yang nggak akan kita gunain ya. Nah, ketika pertama kali kita init itu, kita udah disediain CSS,
terus ada package.json. Jadi package.json itu list dari library lain yang udah kita install ya. Ini contohnya dependencies nih. Ini library yang kita gunakan. Nah, untuk menjalankan project React-nya, kita bisa gunakan npm run dev. Nah, tahu dari mana dev ini? Dev ini itu didapat dari script ini ya. Jadi teman-teman bisa gunain npm run dev, npm run build, ataupun preview. Nah, teman-teman juga bisa ngebuat nih, contoh npm run expert nih, di mana dia juga ngejalanin fight atau feed. Nah, ini ya. Nah, jadi ini fungsinya bakal sama. Contohnya ya. Nah, sama kan ya? Sama kayak npm run dev. Oke, ini good to know aja buat teman-teman. Nah, ini kan udah disediain alamat untuk aksesnya ya. Oke. Nah, sekarang seperti janjiku tadi ya, apa sih bedanya kalau kita ngebuat variabel biasa? Contohnya nih, jadi reactivity itu gini nih. Nah, dia kan otomatis update ya, teman-teman ya. Di mana button count tadi itu ngeset atau nge-update value dari set count. Nah, terus di buttonnya itu merender count. Nah, gimana, apa bedanya sih kalau kita gunain variabel biasa? Contoh nih, aku variabel biasa, count variabel, line variabel, itu kasih 0. Nah, aku coba buat function ya. Aku buat function add count variable. Nah, oh ya teman-teman, kalau yang belum tahu sintak kayak gini, ini tuh sintak yang untuk mempercepat penulisan atau short hand-nya dari gini ya. Sama aja ya. Jadi biar nggak panjang, kita bisa singkat kayak gini. Kita bisa konsolok nih, buat ngebuktiin si count variabelnya udah terupdate atau belum. Ini aku copy aja buttonnya. Terus aku bungkus nih. Terus ini aku ganti count variable ya. Bentar, aku buka dulu. Nah, ya aku reload ya. Ini aku konsolok nih. Nah, kalau pakai variabel biasa atau JavaScript biasa, ini tuh ketika diklik, dia nggak update nih. Nah, padahal di sini itu udah update count variabelnya. Nah, berbeda dengan kalau kita gunain count-nya itu pakai useState. Jadi useState itu akan men-trigger si re-render dari React. Dan yang diubah hanya komponen button aja. Oke, useState ya, kayak gitu ya. Mas Irsyad? Ya. Ini ada request nih Mas untuk tampilannya bisa di zoom mungkin. Oh ya. Supaya lebih jelas. Terima kasih Mas Irsyad. Thank you Mas Arhan. Ini udah jelas belum teman-teman? Apa kurang besar? Sudah Mas. Oke. Oke, nah aku lanjut ya. Nah, lalu kita coba buat nih komponen ya. Nah, sebelumnya aku udah nyediain beberapa CSS dan contoh hasil codingan yang nanti akan kita buat itu dari, jadi nanti kita akan coba buat to-do apps gini ya. Nah, aku udah nyediain CSS karena
waktu kita udah cukup terbatas, jadi aku udah nyediain sebelum webinar ini dimulai ya. Ini aku CSS-nya aku coba ganti semua dulu ya. Nah, teman-teman yang mau akses code-nya, itu udah aku upload di sini. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat code-nya dari sini ya. Oke. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita bisa slicing dulu nih. Contohnya ya. Kita lihat dulu nih. Oh, di sini ada card nih. Nah, kita bisa buat card-nya ini dulu. Nah, kita bisa buat folder nih di sini. Itu komponen. Jadi nanti semua komponen yang kita buat, kita bisa kumpulkan di sini nih. Nah, di sini aku coba buat namanya card item.csx. Nah, aturan untuk pembuatan file di React, di mana dia sebuah komponen, itu harus kayak gini ya, diawali dengan huruf besar. Nah, kita bisa ekspor sebuah function. Ini namanya sama kayak yang di filenya ya. Di mana aku pengen ngebuat card. Di dalam card itu, aku mau kasih title. Aku mau coba lihat nih, ini bentuknya gimana dulu. Ini aku mau lihat ya. Untuk pemanggilannya, kita bisa card item gini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, aku nggak mau ini full nih. Aku maunya tuh di tengah. Nah, di sini aku udah nyediain kelas namanya container, di mana max width-nya itu cuma 1024. Jadi biar nggak full width-nya ya. Jadi aku mau bungkus lagi namanya container. Nah, di VS Code ini enaknya kita nggak perlu ngetik div terus class name gitu ya. Kita bisa langsung .container. Itu akan otomatis ngebuat div yang punya kelas container. Oke, ini aku mau coba lihat nih. Nah, dia udah ke tengah ya. Nah, kita coba lihat lagi nih. Nah, ini kan card-nya itu dibungkus lagi sama sama kotak yang ada border putus-putusnya ya. Nah, kita bisa bungkus lagi nih card itemnya. Aku udah nyediain namanya card status. Nah, teman-teman bisa ubah namanya sesuai dengan yang dipingin dari teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat kenapa nggak muncul. Nah, untuk lihat atau untuk debugging, teman-teman bisa melakukan inspect elemen ya. Oke, card statusnya udah ada. Oke, di sini ya, kita coba lihat menggunakan warnanya itu variabel secondary. Nah, teman-teman yang udah belajar CSS mungkin udah tahu ya. Jadi di CSS itu bisa menambahkan variabel. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah, oh ternyata variabelnya itu ada di kelas app dan harus ditambahin light ataupun dark. Nah, berarti kita bisa tambahin di app.js itu di bagian sininya tinggal kasih light. Nah, itu akan muncul ya. Nah, cara debugging
UI untuk front end, teman-teman bisa manfaatin spec element. Nah, lalu ini kan di sini itu kan bisa jadi banyak nih. Nah, kita bisa buat state baru nih. Aku copy aja ya, biar nggak kebanyakan ngetik. Aku kasih nama to do task. Di mana isinya itu array ya. Nah, array-nya kita bisa isi default value dulu. Contohnya bangun, tidur. Yang kedua itu ada gosok gigi. Oke, aku akan coba contoh ini dulu aja. Nah, di React itu yang udah aku bilang tadi ya, jadi kita ngebawa HTML itu di JavaScript. Jadi kita bisa nulis sintaks JavaScript itu dengan bantuan atau bungkus tanda kurung kurawal gini. Jadi kita bisa bungkus kurung kurawal, lalu to do task itu kita bisa looping nih. Nah, kita looping menggunakan map ya. Itemnya, nah di dalam map ini kan parameter pertamanya adalah sebuah callback atau sebuah function, mana harus nge-return si elemennya ya. Ini aku parameternya aku kasih nama to do title gitu deh. Nah, ini udah 2 kali nih. Udah muncul 2 kali. Nah, terus gimana biar titelnya ini sama dengan yang kita buat default value-nya? Nah, itu kita bisa manfaatin yang namanya props tadi itu, teman-teman. Jadi, di komponen itu kita bisa tambahin property atau props ini ya. Atau teman-teman bisa langsung panggil dengan kurung kurawal gini, lalu aku kasih nama title. Nah, ini aku kasih title di sini. Oke, nah setelah itu kita bisa ketik di sini nih. Nah, dia bakal muncul ya teman-teman. Si card item ini perlu props namanya title. Nah, untuk title ini value-nya didapat dari looping dari to do task ya. Gini. Nah, kita coba lihat nih. Oh, sorry. Nah, dia akan otomatis gini ya. Akan otomatis sesuai dengan props-nya. Nah, jadi perbedaan dengan state itu, props adalah sesuatu yang dikirim ke komponen yang lain ya, teman-teman ya. Berbeda dengan state nih. State itu adalah yang kita define di komponennya. Nah, mungkin beberapa interview di beberapa perusahaan itu akan ditanyakan tuh perbedaan props sama state. Oke, nah setelah ini udah jadi nih, kita lihat lagi apa aja sih yang ada di desainnya lah ya. Jadi ini anggap aja nanti Figma gitu. Jadi teman-teman untuk nge-slicing itu, nah di card ini itu masih kurang yang namanya button nih. Oke, kita tinggal tambahin di card itemnya. Jadi enaknya di React.js ini kita jadi nggak perlu 2 kali nambahin, karena kan biasanya tuh ketika di sini nih, ketika di HTML biasa, teman-teman jadi harus nambahin 2 kali. Nah, terus teman-teman juga harus nambahin gini lagi. Nah, baru kebuat 2 kali. Nah, enaknya di React.js itu kita tinggal looping aja array yang mau di looping, dan untuk nambahin elemen baru kita cuma tinggal tambahin button aja. Nah, untuk icon centang ini ya, kita bisa cari aja ya di sini. Jadi di HTML itu ada yang namanya Unicode karakter ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu install icon semacam
font Awisam atau icon-icon yang lain. Kalau cuma butuh icon sederhana, jadi teman-teman bisa tinggal gunain Unicode karakter ini, tinggal dipastekan di sini nih. Kita coba lihat ya. Nah, bentuknya udah sama ya. Oke, kalau dari sisi card-nya ini kita udah selesai nih. Nah, sekarang gimana cara nambahin ini secara dinamis? Oke, untuk secara dinamis kita bisa buat dulu ya inputnya. Kita coba lihat inputnya gimana. Nah, ini kan masih jelek ya. Nah, aku udah nyediain kelas input di sini. Jadi aku tinggal implementasi aja. Nah, gini ya. Oke, nah dia bakal otomatis ngasih kayak gini ya. Nah, terus untuk button, kita juga tinggal kasih button. Add new task gini ya. Oke, nah ini kan bentuknya masih kurang sesuai ya. Nah, ini kita bisa bungkus tuh dengan div, di mana selain menggunakan class name, teman-teman juga bisa nulis stylenya itu inline ya, teman-teman. Aku kasih contoh ini untuk inline. Jadi aku belum buat kelasnya. Ini contoh buat teman-teman. Kalau ternyata juga bisa inline juga nih. Aku kasih nih. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini coba aku hapus deh. Oke, ini udah sama ya. Oh, ini ternyata ada gap-nya nih, ada margin nih. Nah, teman-teman, kalau di display flex, mungkin kalau yang udah pernah belajar, itu kita nggak usah nambahin margin di sini. Kita bisa atur marginnya langsung. Contohnya 8. Nah, jadi ini satuannya PX ya. Teman-teman bisa gunain satuan yang lain juga, rem gitu, tapi kita harus bungkus gunakan petik gini ya, jadi kayak string. Nah, ini karena aku PX, jadi nggak usah aku define. Nah, dia bakal, nah otomatis ada jaraknya ya. Nah, lalu gimana sih cara nambahin si inputan dari sini untuk masuk ke sini? Nah, teman-teman bisa buat lagi state. Contohnya ya, ini aku kasih string biasa, aku kasih temporary to do. Set temporary to do. Nah, ini kita bisa kasih value nih di sini. Nah, sama kayak JavaScript pada umumnya ya, kita bisa kasih event on click, on change, atau on apapun di sebuah elemen. Jadi nggak cuma input aja nih. Contoh nih, on change. Karena ini input ya, ini on change. Nah, kalau button kita bisa kasih on click. Jadi nanti ketika di on click, maka temporary to-do-nya bakal masuk ke to-do task. Nah, ini aku akan coba buat sebuah function ya. Handle add temporary to-do. Set temporary to-do. Nah, kayak di JavaScript pada umumnya ya. Jadi parameter ketika di sini nih, ini tuh bakal otomatis dapetin event. Di mana event ini biar ngedapetin value dari input, itu kita bisa panggil gini nih. Kita buat variabel event, terus target, dot value. Jadi kayak JavaScript pada umumnya. Nah, value ini kita bisa set ke set temporary to do. Nah, untuk on click ini aku coba hilangin dulu nih. Kita coba cek dia error atau enggak. Oke, kita coba ganti-ganti. Oke, ini udah enggak error ya. Oke, ini di sini ada
Oh, nah ada error unique key nih. Ketika ada error unique key, teman-teman tinggal cari ini ya, elemen apa yang di looping yang nggak punya key. Jadi teman-teman tinggal tambahin key di sini nih. Nah, key-nya itu harus unik ya teman-teman. Jadi ketika ada looping lagi nih, contoh ini nggak boleh sama. Contohnya ini adalah aku kasih indeks nih, looping-nya. Ini aku juga kasih indeks. Nah, ini akan menghasilkan key yang sama. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman bisa manfaatin dari sini, atau teman-teman bisa tambahin sesuatu yang unik yang nggak ada di dua loopingan ini nih. Oke ya, nah ini aku coba kasih, nah teman-teman yang belajar JavaScript, ini namanya, ini ya, template literal. Jadi kita bisa menggabungkan string dengan variabel yang ada di JavaScript. Jadi ini aku coba panggil to do title dan index. Nah, harusnya error-nya udah nggak ada. Nah, dia udah nggak ada ya. Oke, aku lanjut untuk nambahin si temporary tags tadi ke to-do-nya. To do, gini ya. Mas Irsyad, Ya. izin mengingatkan untuk waktunya. Tinggal 5 menit lagi ya, Mas. Oke, Mas. Oke, karena kita udah mendekati waktu ya. Ini aku mungkin agak mempercepat. Teman-teman bisa lihat code-nya. Kalau nantinya seandainya ini nanti nggak selesai ya, itu bisa ke GitHub yang aku share di slide tadi. Nah, ini kita bisa tambahan to do atau temporary to do. Nah, kita bisa passing nih, on click di sini. Oke, kita coba ya. Mandi. Oke, udah ya. Nah, lalu gimana kalau ini nih, event ini? Nah, kita bisa ngirim prop juga, itu nggak cuman variable string, tapi kita juga bisa ngirim sebuah function ya teman-teman. Ini aku kasih nama on dan gitu aja. Aku kasih variable on dan to do. Di mana on dan to do aku butuh indeks. Lalu ketika on dan-nya diklik itu kayak yang contohnya ya, itu akan hilang karena tagsnya udah selesai. Nah, kita tinggal karena kita udah dapat indeksnya ya, ini itu kita tinggal filter aja ya. Sama ini sama aja kalau kita ngetik gini ya teman-teman, to do tags. Jadi alt itu sama aja kayak to do tags-nya. Nah, contohnya adalah alt filter. Nah, teman-teman karena indeks itu dari parameter kedua, teman-teman bisa kasih tanda underscore gini. Kalau jadi tanda ini ngebilangin kalau item ini tuh nggak dipakai. Karena kalau kita nggak define item, maka indeks ini akan jadi item. Jadi kita bisa define itu. Nah, ini bakal ngomongin nih sama developer lain kalau item ini nggak digunakan. Nah, ini karena sama, kita coba ganti nama ya, index down. Pattern. Aku akan filter yang indeksnya itu nggak sama dengan indeks dan. Nah, aku coba lihat nih ada error apa. Indeks nggak sama dengan indeks dan. Oh ya ini. Nah, karena kita butuh indeks ya, kita nggak bisa nih nulis gini langsung. Karena kan on dan ini harus mengirimkan parameter nih. Jadi kita bisa indeks. Nah, ini kan belum kita define ya di card item. Nah, kita bisa
Sama juga caranya on done. Terus on done ini kita panggil di sini. Tinggal gini ya teman-teman. Nah, kita coba ya. Nah, dia, sorry, yang ini harusnya. Nah, dia bakal update ya. Oke, kayak gitu. Nah, di React ini juga bisa, ini nih, like and nih, kita cukup, aku coba buat ya, variabel atau state yang namanya set theme. Dimana defaultnya adalah like. Ini like ini ya. Ini aku bungkus gini karena template literal ya untuk nambahin string. Nah, aku coba kasih button ini sesuai dengan theme-nya. Dimana, nah selain menggunakan ini ya cara gini, kita juga bisa define di sini set theme. Jika kita bisa kasih alt itu sama dengan light, maka jadi ini namanya kondisional ya. Ini kalau alt-nya atau sebelumnya itu light, jadi ketika diklik akan aku ubah sebagai dark, tapi kalau enggak, aku ubah lagi sebagai light. Oke, ini aku akan coba nih. Nah, oke. Jadi untuk mengubah tema gelap dan tema dark itu cukup gitu aja teman-teman. Jadi kita tinggal ganti variabel aja nih. Karena di CSS kita bisa powerful banget nih untuk mengubah variabelnya. Nah, mungkin untuk code lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses kode ini ya. Aku coba share di sini. Nah, oke, mungkin kalau dari materiku itu udah cukup. Aku coba kembalikan ke Mas Farhan ya. Siap. Terima kasih, Mas Irsyad. Wah, menarik banget ya gitu ya tadi materinya Mas Irsyad gitu ya. Dari awal banget nih, basic banget apa itu React.js, terus keunggulan React.js, sampai akhirnya live coding gitu, langsung implementasinya gitu. Nah, tadi teman-teman juga banyak pertanyaan, mungkin teman-teman masih penasaran juga gitu ya terkait React.js ini gitu. Nah, ini aku ada sebuah informasi menarik gitu. Nah, informasinya apa gitu ya. Jadi teman-teman, Expert membuka kelas bootcamp gitu ya, intensif bootcamp menjadi front end developer dengan React.js. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang React.js, karena waktu yang disampaikan Mas Irsyad tadi masih kecil banget, masih tipis banget gitu ya. Teman-teman bisa join di bootcamp-nya Expert kayak gitu. Yaitu menjadi front end developer dengan React.js. Kita 8 sesi intensif dalam 1 bulan setiap Senin dan Kamis. Kayak gitu. Mulainya kapan sih? Mulainya 13 April 2023. Kayak gitu. Emang bootcamp Expert itu berapa Mas biayanya ya gitu ya? Biasanya pertanyaannya gitu. Jadi untuk bootcamp Expert 8 sesi intensif dalam 1 bulan, kita biaya investasinya 499.000. Tapi hari ini akan ada diskon khusus peserta webinar pada malam hari ini. Jadi tungguin ya. Nanti akan ada voucher diskon gitu ya yang akan aku sampaikan di agak akhir gitu ya. Nah, kurikulum apa yang akan dipelajari gitu. Jadi tadi introduction to React.js, kemudian introduction to JSX. Jadi tadi juga ada yang tanya tentang JSX gitu ya. Kemudian mastering components in React.js, kemudian state and props in React.js. Tadi juga udah langsung di live codingin gitu ya sama Mas Irsyad gitu ya, dan keren banget gitu ya. Terus ada CRUD dan RESTful API gitu. CRUD gitu ya. Kemudian navigation with React Router, kemudian introduction to state management with Redux, kemudian deployment project. Nah, ada yang menarik gitu ya dari bootcamp Expert ini gitu ya. Kita ada deployment project. Projectnya apa? Jadi kita benar-benar akan bikin website toko online. Jadi teman-teman
nggak cuma belajar teorinya aja, tapi teman-teman juga akan ada project-projectnya. Karena bootcamp kita tuh based on project, jadi kita akan membuat project website toko online. Nah, emang siapa sih mentor dari Bootcamp Expert? Kita teman-teman akan dibersamai dengan 2 mentor. Yang pertama ada Mas Ade Armiatna Yusfantri. Beliau front-end developer at Link aja. Dan tentunya udah expert banget nih di bidangnya. Kemudian yang kedua ada Mas Ramadan Salahuddin, beliau software engineer di web platform at Unicorn e-commerce Indonesia, gitu ya. Spill aja ya, ini toko hijau kayak gitu. Kemudian fasilitas yang di Bootcamp Expert ada apa? Yang pertama, sertifikat digital resmi dari Expert, kemudian materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi teman-teman setiap ikut bootcamp, teman-teman akan dapat materinya, kemudian juga dapat recording kelasnya. Jadi lifetime kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngulang pelajarannya lagi, ngulang materinya lagi, ada recording kelasnya. Atau buat teman-teman yang misalnya skip nih kelasnya gitu, nggak bisa ikut kelasnya, tenang aja, bisa lihat recording kelasnya. Kemudian yang ketiga ada group mentoring dan networking. Nah ini juga tambahan lagi networking gitu ya buat teman-teman yang React.js. Kemarin ada salah satu kisah sukses gitu ya dari alumni bootcamp kita yang kemudian juga nge-share infonya gitu. Terima kasih akhirnya aku dapat pekerjaan kayak gitu ya. Setelah daftar beberapa kali kita akhirnya dapat pekerjaan. Nah itu juga di-share di grup mentoring itu. Atau teman-teman juga bisa nih di grup mentoring itu langsung tanya sama mentornya. Misalnya teman-teman dapat case atau kesulitan dalam ngerjain project, bisa langsung konsultasi dengan mentornya karena Mas Ade, Mas Ramadan Salahuddin juga akan berada di grup WA bersama teman-teman semua. Kemudian ada professional branding dan portofolio. Tadi ya portofolio udah aku sampaikan, yaitu kita membuat website toko online. Nah ini aku garis bawahi lagi ya, mulainya 13 April teman-teman. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan sama calon peserta gitu ya. Pemula bisa ikut atau enggak? Bisa. Kita mulai dari basic. So sebetulnya bootcamp ini tuh untuk yang beginner kayak gitu, yang baru mulai banget mau belajar React.js, kita belajar dari dasar. Terus kelasnya full online via Zoom secara live. Jadi bukan cuma rekaman ya teman-teman. Bukan cuma video nonton kita bingung sendirian, bukan. Tapi ada via Zoom-nya live bersama dengan mentor. Kemudian kelasnya malam hari, 7:30 sampai 9:30. Kayak gitu ya. Jadi tidak mengganggu waktu kerja atau kuliah. Kemudian yang berikutnya kamu akan belajar membangun UI website menggunakan React.js selama 1 bulan. Of course gitu ya. Kemudian 8 kali pertemuan setiap Senin dan Kamis mulai 13 April. Terus teman-teman juga akan ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor tadi ya, Mas Ade sama Mas Ramadan Salahuddin. Kemudian dapat bootcamp sertifikat resmi, dan kemudian membuat project yang bisa dijadikan sebagai portofolio. Tadi buat teman-teman yang mau switch karir, yang mau kemudian mahasiswa yang mau cari kerja, fresh graduate gini. Nah, portofolio itu kan biasanya bisa jadi added value, nilai plus gitu ya, ketika ingin melamar di perusahaan impian. Oke, nah ini gambaran project yang akan kita buat. Jangan fokus sama Laravel-nya ya. Ini yang dijual gitu, yang dijual programming Laravel-nya kayak gitu. Jadi kita akan buat toko website online. Ini sneak peek-nya aja. Emang alumni React.js bilang apa nih terkait bootcamp-nya Expert kayak gitu. Ini jadi baru yang kemarin ya, bootcamp React.js batch 2 bilang seperti ini. Dari Mas Dadan Rusdani, ternyata bootcamp-nya asik, apalagi ada mentor dan moderator yang friendly. Kemudian ada dari Mas Andri Aditya, materinya lengkap dan cocok untuk programmer pemula seperti saya, keren kayak gitu ya. Terus dari Mas Anton Edi Satrio, setiap sesinya isinya daging dan trainernya berpengalaman kayak gitu. Masih banyak banget sebetulnya testimoni, cuma ini kita memang pilihin yang powerful gitu ya kalimatnya. Ini dari peserta alumni React.js batch 2. Nah ini seperti yang tak sampaikan tadi gitu ya, walaupun Expert baru, cuma dalam waktu 1 tahun kita sudah lebih dari 2.000 alumni yang bergabung gitu ya di Bootcamp Expert. Nah ini ada sedikit video teman-teman, mohon maaf tadi aku lupa share sound, aku izin sebentar. Oke, kita lihat ya video kayak gimana sih bootcamp di luar kelas ngapain aja sih kita. Nah, kita ada tentunya karena kita ada grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman boleh banget feel free untuk bertanya apapun itu mengenai materi React.js ke grup WhatsApp kita. Karena
lebih baik ditanyakan ke grup WhatsApp kita karena biar bisa belajar sama-sama dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Di React itu kan dia masih kosongan, masih polos. Nah, makanya kita harus install satu-satu dari library apa saja yang kita butuhkan. Jadi ini lebih menghemat biaya. Jadi ada nih suatu framework itu yang tiba-tiba sudah ada banyak sekali instalan library yang belum tentu kita pakai. Dan terima kasih Mas Ayub sudah memberikan materi untuk sesi malam hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya ya mengenai materi React pertama kita pada malam hari ini. Yo, tuh. Jadi tadi adalah sneak peek atau trailer gitu ya dari kelas React.js bulan lalu, batch 2 kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalau teman-teman yang pengen join di bootcamp React.js, lihat tadi ya foto-foto pesertanya gitu ya pada senyum-senyum kayak gitu ya. Bisa langsung gitu ya, langsung daftar di bootcamp React.js-nya by Expert. Di luar kelas ngapain aja sih kita? Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Khusus 8 peserta webinar malam ini gitu ya. Jadi 8 gitu ya. Kenapa 8? Nah, jangan tanya sama aku. Gitu ya. Ini udah ada tim manajemen yang kemudian menghitung. Khusus 8 peserta webinar malam ini ada diskon 200.000 gitu ya. Jadi tadi harganya berapa sih? 499.000. Tapi untuk 8 peserta malam ini webinar gitu ya. Cuma 8 dan bayarnya malam ini gitu ya. Atau menghubungi CS-nya malam ini akan dapat potongan diskon 200.000. Jadi yang awalnya 499.000 jadi 299.000 aja. Khusus 8 peserta webinar malam ini. Terus gimana Mas kalau misalnya 8 kuotanya udah habis? Tenang aja, tetap dapat diskon, cuma 100.000 aja diskonnya. Jadi ini khusus 8 peserta webinar malam ini ya, 200.000. Maka cepat-cepat langsung chat React.js ke CRM Expert atau admin WA Group gitu ya di nomor 0896 0330 0675. Jadi diskon 200.000 ini khusus 8 peserta webinar malam ini. Nah, ini tadi aku udah ngingetin sekali lagi teman-teman, 8 sesi intensif dalam 1 bulan, 499.000, tapi ada diskon khusus 200.000 kayak gitu ya. Kita akan belajar tentang React.js dari A sampai Z sampai kita akhirnya punya project yaitu website toko online. Itu informasi dari aku. Kita masuk ke sesi pertanyaan tadi gitu ya. Halo Mas Irsyad, kita masuk ke sesi Q&A. Udah siap Mas? Halo, udah Mas, silakan. Oh, siap. Mas Irsyad udah baca-baca belum nih pertanyaannya Mas? Atau iya, udah. Oke. Aku Mau baca aku nih. yang milihin atau Mas Irsyad aja nih? Langsung. Aku coba baca dari atas ya Mas. Boleh, siap Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Rizal Mantopani nih. Perbedaan front-end dev sama front-end engineer itu apa ya Mas? Jadi di setiap perusahaan itu bisa jadi role-nya atau nama job title-nya itu beda-beda Mas. Jadi sebenarnya sama aja nanti job desk-nya. Jadi teman-teman kalau mau ngelamar sesuatu atau ngelamar role di sebuah perusahaan, itu juga daripada ngeliatin di job title-nya, itu juga harus memperhatikan di job desk-nya ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya kayak gini, aku bisa jawab itu sebenarnya sama aja. Oke, selanjutnya ya. Itu ada mana nih? Mungkin dari Mas Farhan juga boleh bantu nih kalau ada pertanyaan yang kelewat. Siap, ini pertanyaannya agak banyak nih Mas. Tapi aku tadi ada satu pertanyaan dari awal gitu. Tadi perbedaan boleh. Sama front-end engineer udah ya Mas? Dari Mas Udah. Sudah. Oke, tak bantu Mas. Mas Irsyad bisa lihat ke kamera mungkin biar teman-teman. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Faiz juga ya udah Mas. Bagaimana cara deploy install aplikasi dikembangkan menggunakan React.js ke server? Misal ke server yang berbasis Apache atau Nginx gitu ya. Nginx Mas. Ya. Sorry ya teman-teman, aku bukan developer. Jadi gitu. Aku coba jawab secara simpelnya ya teman-teman. Jadi tadi itu di package.json
itu kan ada yang script namanya build ya. Nah, teman-teman tinggal jalanin npm run build itu. Aku coba share screen aja, gimana Mas? Boleh Mas, boleh. Oke. Ini tapi tetap sedikit disclaimer ya Mas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf ya teman-teman, jangan marah-marah ya. Kayak gitu, tetap cool. Kita masih ada sesi lain kayak gitu ya. Jadi bisa ikut bootcamp-nya atau langsung menghubungi Mas Irsyad tuh, connect ke LinkedIn kayak gitu. Oke, silakan Mas Irsyad. Oke, jadi teman-teman bisa tinggal jalanin nih npm run build. Nah, nanti dia akan otomatis nge-build. Nah, nanti akan ada folder baru yang namanya disk nih. Nah, disk ini teman-teman bisa upload ke server teman-teman nih di public HTML-nya. Nah, nanti tinggal di setting HT access-nya kayak gitu. Nah, mungkin aku nggak bisa contohin lebih lengkapnya ya, karena kita keterbatasan waktu. Tapi simpelnya adalah kita build, terus hasil buildan disk ini kita upload ke public HTML-nya. Udah gitu aja. Oke, semoga menjawab ya, Mas Faiz. Siap, terima kasih Mas Irsyad. Lanjut lagi Mas. Ya, boleh. Lanjut. Ini ada dari Kak Theodores Indra. Berarti mirip Flutter ya Mas, kira-kira state-nya. Wah, itu menarik tuh. Ya, sebenarnya kalau dariku sendiri belum pernah sampai benar-benar mempelajari Flutter ya. Cuman memang mirip sih Mas. Jadi konsep state itu kayak gitu. Jadi framework baru yang semakin kesini tuh semakin gunain konsep state kayak gitu. Kayak Vue dan React, Flutter gitu sama aja sih. Oke. Flutter ya, menarik juga tuh Flutter kayak gitu. Buat bikin mobile apps nggak sih? Waduh, sok tahu sih. Iya, benar. Oke. Terima kasih Mas Irsyad. Lanjut ya Mas? Iya. Ada lagi pertanyaan dari Mas Faiz. Kapan harus menggunakan reducer ataupun konteks? Oke. Reducer ini yang dimaksud yang use reducer dari React-nya atau reducer dari Redux ya maksudnya. Ini aku coba jawab kalau dua-duanya ya. Contohnya nih, kalau reducer dari React-nya nih, reducer dari React itu bisa dibilang beda fungsi ya, Mas, kayak konteks. Jadi konteks itu fungsinya tuh sama kayak Redux. Kita bisa mengglobalkan sebuah state sehingga tidak perlu kita define satu-satu nih di tiap page-nya, state-nya tadi, atau di tiap komponennya. Nah, sedangkan reducer itu adalah, kalau reducer dari React ya, itu adalah salah satu cara penulisan state ketika state itu kompleks. Jadi tadi kan contohnya adalah state-nya cuma string gitu tuh. Nah, kalau seandainya state-nya itu adalah form yang nested object, nah teman-teman bisa gunain reducer tadi. Jadi konteks itu juga bisa kita kombinasikan dengan reducer. Itu kalau reducer dari React ya. Nah, beda dengan kalau reducer dari Redux nih. Kapan? Jadi pertanyaannya diubah jadi kapan menggunakan Redux dan kapan menggunakan konteks. Nah, sebenarnya Redux dan konteks ini itu konsepnya sama-sama mengglobalkan sebuah state. Nah, perbedaannya itu adalah konteks itu adalah fungsi bawaan dari React, sedangkan kalau Redux itu library sendiri, jadi third party gitu. Nah, bagus yang mana sih? Sebenarnya itu preferensi masing-masing ya. Cuman kekurangan dari konteks itu kita jadi harus menghandle re-rendernya secara manual, Mas. Tadi kan udah sempat dibilang ya kalau React itu re-render berdasarkan state yang berubah. Nah, konteks ini sangat berbahaya ketika kita mendefine semua state itu di konteksnya. Karena kalau nggak kita handle atau kita nggak tahu cara handle re-render menggunakan konteks, itu aplikasi kita akan re-render terus-menerus. Karena state-nya itu kan global, Mas. Nah, di mana kalau state global artinya bisa dibilang semua page yang menggunakan konteks global tadi akan di-render. Padahal mungkin kita cuma butuh di salah satu komponen atau salah satu halaman.
Nah, kelebihan dari Redux itu udah dihandle oleh tim Redux-nya. Memang cuman cara setup Redux itu memang membuat sakit kepala ya ketimbang konteks. Itu sih. Jadi plus minus aja sih, Mas. Siap. Terima kasih Mas Irsyad gitu ya, mengglobalkan state. Waduh, gitu ya. Tapi ada perbedaan tetepan kayak gitu ya. Ada yang bawaannya dari React, ada yang memang library sendiri gitu ya, Mas ya. Iya, benar. Mantap tuh. Siap. Kita lanjut lagi ya, Mas. Ke pertanyaannya Kak Lutfi Cahya. Ini agak mungkin bukan langsung ke React.js-nya ya, tapi tentang buat bisa masuk kerja. Nih, minta dibocorin. Seperti apa portofolio yang menarik di mata HRD? Kayak gitu. Tapi benar, Mas. Teman-teman, link presensi sudah di-share di kolom chat. Oke. Nah, teman-teman bisa mulai mengisi presensi ya. Kayak gitu. Silahkan, Mas Irsyad. Oke, kalau dariku sendiri ya, tadi dari pertanyaan siapa ya? Kak Lutfi Cahya ya. Nah, jadi simpelnya itu CV yang menonjolkan bahwa kita tuh bisa menyelesaikan job desk-nya. Contohnya ya perbanyak portofolio di CV kita. Nggak harus pengalaman bekerja, cuman kita bisa membuktikan dengan bahwa ada portofolio yang cocok dengan perusahaan yang kita lamar nantinya. Kayak gitu sih mungkin simpelnya. Tentunya ya professional experience sangat dipertimbangkan ya. Cuman kalau teman-teman yang fresh graduate itu kan tentunya mungkin belum ada professional experience. Nah, teman kita bisa akalin dengan fake project lah ya. Kayak gitu. Oke. Jadi memang portofolio yang sesuai dengan perusahaan yang di-apply itu jadi matters ya, Mas? Iya, nah, itu juga menarik sih, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang baru start awal gitu ya menggunakan React atau ya tadi fresh graduate literally baru mau cari kerja gitu ya. Ya mulai start bikin portofolionya gitu ya. Mungkin bukan real project gitu ya. Mungkin bisa jadi project-project yang kita sengaja buat aja tadi ya, mungkin fake project gitu ya Mas ya. Nah, itu bisa. Nah, tadi juga aku udah sampein gitu ya, kalau teman-teman mau bareng nih bikin project yang tadi toko online biar jadi portofolio, bisa sama expert. Wah, intinya mau itu kayak gitu. Tanda teman-teman. Biarlah anyep gitu. Oke. Ini masih banyak nih teman-teman. Tapi aku mau manggil, ini ada satu peserta ya, yang tanyanya cukup beberapa kali ya. Jadi aku kayaknya mau ngasih kesempatan deh buat Mas. Kalau di sini tulisannya Mas MSA gitu ya. Tanyanya panjang banget itu, buat on mic deh. Halo Mas MSA, boleh on mic deh. Daripada nih pertanyaannya nih bisa disampaikan nih. Mau on mic nggak nih Masnya? Aku hitung sampai 3 ya. Kalau nggak mau on mic ya nanti aku bacain satu pertanyaan aja deh dari Mas MSA. Nggak mau? Oke, tak baca ini. Tak pilih yang mana ya Mas? Atau Mas Irsyad ada yang mau dipilih Mas? Ini Mas MSA banyak banget ditanyanya. Teknis banget ya tapi ya. Silakan Mas Irsyad. Teknis banget ya. Ini kan ada pertanyaan yang use konteks sama Redux ya. Tadi udah kejawab sebenarnya. Terus tadi ada pertanyaan di React apakah bisa pakai directive seperti view? Sebenarnya nggak bisa ya, Mas MSA. Nah, sebenarnya MSA ini aku kenal Mas. Jadi biasa Hendra namanya. Jadi dia udah programmer view lah ya. Makanya yang ditanya itu pakai view. Nah, directive itu kalau di React itu nggak ada ya, Mas? Oh, siap. Oh, ternyata udah saling kenal. Nanti mungkin bisa dilanjutin lagi ya di momen lain. Iya, bisa lagi. Itu, siap. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mas Rajif nih, sampai expert nggak nih bootcamp-nya kayak gitu, sampai expert atau enggak kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Kalau sampai expert atau enggak, semua tergantung dari kita teman-teman. Kita hanya bisa kasih fasilitas dan prosesnya dengan cara yang terbaik. Kita provide prosesnya dengan cara yang terbaik, tapi hasil tentu bergantung pada semangat dan antusiasme dari setiap peserta.
kita. Tapi salam buat Mas Rajif gitu ya. Kita tunggu nih di bootcamp-nya Expert. Asik. Terakhir gitu ya, mungkin teman-teman, pertanyaan terakhir sambil mungkin teman-teman udah mulai siap-siap buat on cam kayak gitu ya. Ini pertanyaan terakhir. Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya belum semua pertanyaan bisa aku bacain gitu ya, karena banyak banget. Nanti karena habis ini kita akan ada foto bersama gitu ya teman-teman. Nah, sama mungkin Mas Irsyad juga boleh menyiapkan petuah terakhir. Waduh. Sebelum kita nanti menyelesaikan sesi malam hari ini gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir juga ya. Tadi aku udah baca tapi kok kelewatan. Nah, ini dari Mas Fandi Ahmad. Fandi Pesantren IT. Wah, menarik nih. Kak Irsyad, sejauh ini bagaimana perasaannya menggunakan React? Wah, perasaan ini jadi main emosi nih. Ini agak baru nih. Terutama dalam masalah data binding. Banyak orang yang sering membanding-bandingkan dengan Angular kayak gitu. Silahkan Mas Irsyad. Oke. Kalau perasaan menggunakan React ya. Jadi enaknya React itu adalah dia masih JavaScript banget. Jadi learning curve-nya itu sangat enak ya. Jadi teman-teman bisa sejalan ketika belajar JavaScript dan React.js. Ya, walaupun tentunya sebelum mempelajari React.js itu teman-teman sebisa mungkin itu udah paham cara kerja JavaScript ya. Bukan berarti terus langsung loncat aja ke React.js. Itu malah ngebuat sakit kepalanya tambah cenut-cenut tuh. Nah, terus kalau dibandingkan dengan Angular ya, aku sepertinya belum bisa jawab ya Mas, karena dariku sendiri itu belum pernah gunain Angular, karena di perusahaan sebelumnya ataupun ketika freelance itu kebanyakan masih menggunakan React dan Vue.js. Jadi mungkin ketika dibandingkan dengan Angular, aku belum bisa ngejawabnya karena aku nggak ada kompetensi di sana ya. Siap. Jadi memang React.js ini kalau buat Mas Irsyad mungkin ya nyaman gitu ya Mas Irsyad ya? Iya. Oke. Tapi tadi ojo dibanding-banding gitu katanya. Apa sih kayak gitu. Oke, masih teman-teman semua, kita udah di ujung sesi Q&A nih. Nah, makanya teman-teman segera siapkan gitu ya on cam biar kita bisa mengabadikan momen pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, ini ada titipan dari tim Expert gitu ya. Sekali lagi aku mengingatkan buat teman-teman semua yang mau lebih belajar lagi tentang menjadi front-end developer dengan React.js, bisa langsung menghubungi timnya Expert gitu ya. Apalagi ada diskon khusus 8 peserta webinar malam ini. Aku belum dapat update ya, apakah udah habis kuotanya atau belum. Tapi biasanya sih ludes gitu ya. Biasanya sih ludes. Kayak gitu. Jadi silakan teman-teman yang mau join segera menghubungi tim Expert. Oke. Gitu teman-teman. Terakhir gitu ya, sebelum kita foto bersama, aku pengen minta reaction-nya nih buat Mas Irsyad. Atau boleh skor, boleh reaction gitu ya. Kira-kira gimana nih webinar malam hari ini oleh Mas Irsyad gitu. Di kolom chat. Tercerahkan pakai banget. Oke. Ada yang ngasih skor nggak nih? Udah di kolom chat nih. Apresiasi kita buat Mas Irsyad. Keren banget. 10.089. Wah, KKM 89 Mas. Tinggi Mas. 90/100. Good job. Gokil. 10/10. Mantep banget. 90. Wah. Mantap ya. Ada yang ngasih hand clap juga tuh Mas. Semakin penasaran dengan React.js. Ada yang GG Gaming. Wah, ini kayaknya peserta Mobile Legends nih. Oke. Terus buah salah, buah kedondok, mantep banget dong. Ada yang ngasih pantun. Asik orang nih. Malam masih bisa bikin pantun ya. Pantun ya. Keren suhu. Ada yang bilang suhu Mas. Antusias, apalagi kalau diskonnya ditambah. Ini saya nggak antusias kalau kayak gini mah. Ini bisa lah bersahabat sedikit. Ya kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman reaction-nya. Oke. Mungkin kita dengar satu petuah terakhir gitu ya di malam hari ini dari Mas Irsyad buat teman-teman yang mau belajar React.js kayak gimana Mas. Terus kita habis itu foto bareng. Silakan Mas. Oke, mungkin nggak spesifik ke React.js ya. Jadi aku mau
ngomong aja untuk teman-teman yang baru belajar, nggak usah keburu-buru. Teman-teman kalau stuck itu nggak masalah, karena semua senior pun juga pernah jadi junior. Aku pun dulu juga ngalamin kayak teman-teman, tapi para senior itu juga udah sampai titik seniornya. Jadi bukan berarti belajar programming itu balapan. Ya, semua orang ada waktunya ya teman-teman. Jadi senior pun udah pernah junior juga, jadi nggak usah takut. Siap, Mas Irsyad. Kayak enlightenment moment nggak sih? Jadi bahwa tenang aja, nggak usah keburu-buru. Setiap orang punya momennya. Semua senior pernah jadi junior. Itu quote nggak sih guys? Catet terus langsung di post next story ya, kayak gitu. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Irsyad atas materinya yang kalau bahasa anak sekarang kualitasnya tuh coxicle, tambah berkualitas tinggi itu loh, kayak gitu, saking berkualitasnya. Terima kasih atas inspirasinya, semoga bisa mencerahkan dan bisa menambah insight lagi gitu ya buat seluruh peserta. Dan aku juga berterima kasih buat seluruh peserta yang menurutku jadi peserta yang keren banget, antusias, sopan, adem, cool, gitu. Ada yang mau on cam, wah ganteng-ganteng, siap. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Mari kita foto bareng. Bisa dibantu oleh tim expert. Kita on cam dulu. Kita foto. Mas Rajif udah semangat nih, Mas Rajif. Waduh. Terima kasih yang udah on cam. Mas Kak, Bapak Ma'arif Parlika juga semangat. Siap, terima kasih. Semua udah. Kita mulai foto. Tim expert siap? Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ini slide pertama ya guys. Tapi kita nggak tahu kan kita di slide yang mana. Kita pause aja dulu. Slide kedua. Masih banyak slide kedua. Sebentar. Oh sebentar. Siap. Oke, slide 2. Slide 2 silahkan pause. 1, 2, 3. Wah, biasa ya pose kita biasanya memang agak kaku ya guys. Nggak apa-apa. Slide 4, slide 3. Benar. 4 udah sepi, 3 masih ada lah ya, 1, 2 ya. Kita coba satu pose lagi. 1, 2, 3. Oke. Gaya bapak-bapak semua. Oh. Ya sudah lah ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Bapak atau calon bapak, biasanya gitu. Amin. Siap. Oke. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di webinar malam hari ini. Sekali lagi selamat berhari Senin. Apa sih kalimat mimpi buruk? Enggak sih. Kayaknya semua pada semangat gitu ya buat berhari Senin. Terima kasih sudah menjadi peserta yang sangat baik. Dan kemudian terima kasih juga atas insight-nya Mas Irsyad. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Ya.